Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Stephen Hizkia Pele, dalam acara kesayangan kita My Diary. Dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Mia. Selamat malam Ibu Mia. Selamat malam Pak Stephen. Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kali ini My Diary mencatat tentang ciptaan yang baru. Pada Kamis yang lalu sudah dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ciptaan yang baru. Tetapi kali ini mari izinkanlah saya untuk sedikit menjelaskan kembali, mengulang kembali tentang arti ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru artinya kehidupan kita ini dibaharui oleh Tuhan. Kehidupan kita ini diperbaharui kembali oleh Tuhan. Diperbaharui dari apa? Diperbaharui dari kehidupan yang lama, kehidupan yang sudah rusak, kehidupan yang sudah terjual, tergadaikan oleh karena dosa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan ini butuh dibaharui oleh Tuhan. Dan puji Tuhan kita sudah mengalami yang namanya ciptaan yang baru. Apa yang mengakibatkan kehidupan kita ini tergadaikan? Oleh karena dosa. Dosa itu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa itu yang membuat kehidupan kita menjadi rusak, kehidupan kita menjadi kacau balau, kehidupan kita menjadi berantakan. Bahkan kita kehilangan segala-galanya dalam hidup ini. Tidak hanya hidup kita, tapi kita kehilangan hal-hal yang esensi, hal-hal yang penting, yaitu masa depan, harapan, damai sejahtera itu hilang dari kehidupan kita. Orang yang hidup di dalam dosa itu tidak merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Orang yang hidup di dalam dosa, masa depannya pasti suram. Kalau dia menemui masa depan yang baik, itu kamuflase, sesuatu hal yang hanya fata morgana saja. Tetapi masa depan yang sesungguhnya adalah di dalam Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mencapai semuanya itu? Hanya dengan satu jalan, yaitu kehidupan kita harus dibaharui oleh Tuhan. Kehidupan kita harus diperbaharui oleh Tuhan. Sebab itu mari kita bacakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Di sini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ciptaan baru itu adalah pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dibaharui dari kehidupan yang lama. Kita yang sebetulnya sudah terjual oleh karena dosa, hidup kita sudah menjadi rusak, hidup kita sudah tidak berguna lagi. Sebetulnya gak enak kalau ngomong hidup tidak berguna lagi. Tetapi itu faktanya. Orang yang hidup terjual oleh karena dosa, hidupnya tidak berguna lagi. Sebab itu betapa pentingnya kehidupan kita dibaharui kembali oleh Tuhan. Sama seperti sebuah barang atau katakanlah handphone. Handphone itu sudah tidak berguna lagi, sudah tidak terpakai. Kita mungkin tinggal membuangnya di tempat yang tidak penting, kita menaruhnya di kotak sampah dan sebagainya. Tetapi ketika handphone itu dibawa dan diservis kembali, dibaharui kembali, dia menjadi satu benda yang penting dan berharga. Bahkan kadang-kadang handphone itu lebih penting dari istri dan suami kita di rumah. Tidak usah jujur karena kita melalui layanan radio. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu, teman-teman maestro, sahabat maestro akan menanggapinya. Tapi sadarlah, bahkan kadang-kadang handphone itu jauh lebih penting daripada doa kita. Handphone itu jauh lebih penting daripada segalanya. Padahal dia sudah rusak, tapi begitu dia jadi, betapa pemilik handphone itu bersuka cita karena sudah jadi handphonenya. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita yang sudah tidak berharga, sudah tidak bernilai. Tapi ketika kita dibaharui oleh Tuhan Sang Pencipta, penjunan kita, maka hidup kita menjadi bernilai kembali, menjadi berharga kembali.
Tadi saya sempat menyinggung, kita kehilangan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita ketika kita terjual oleh karena dosa. Sebab itu penting bagi kita untuk menjadi ciptaan yang baru. Lalu, apa yang membuat ciptaan baru itu? Apa yang menyebabkan kita menjadi ciptaan yang baru? Yang menyebabkan kita menjadi ciptaan yang baru adalah karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Hanya oleh jalan kematianlah maka kita dibaharui oleh Tuhan. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 tadi, kita diperdamaikan kembali oleh Allah. Diperdamaikan manusia dengan Allah, berdamai kembali. Sehingga kita menjadi sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Kita baru merayakan yang namanya Jumat Agung dan Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Walaupun yang kita lakukan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita melakukan di rumah kita oleh karena wabah virus COVID-19 ini. Tetapi saya berharap tidak mengurangi nilai daripada Paskah itu sendiri atau Jumat Agung itu. Kita boleh merasakan berkat Tuhan. Kita boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kita boleh merasakan bahwa kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan membawa harapan baru di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita kembali bergairah di dalam Tuhan. Dan Dia menjadikan kita ciptaan yang baru. Tetapi orang yang mengalami ciptaan yang baru itu tidak gampang. Tidak serta-merta kita menjadi ciptaan yang baru. Apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 tadi, boleh dibacakan kembali? 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, coba kita fokuskan pada ayat yang ke-17 bagian pertama. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi orang yang mengalami yang namanya ciptaan yang baru, itu harus ada di dalam Kristus. Orang yang di luar Kristus tidak akan mengalami yang namanya ciptaan yang baru. Kita harus hidup di dalam Kristus, maka kehidupan kita bisa dibaharui oleh Tuhan. Dan itu penting dalam kehidupan kita. Seberapa pentingkah kita menjadi ciptaan yang baru? Seberapa pentingkah kita harus dibaharui oleh Tuhan? Sepenting apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Di mana ketika kita dijadikan ciptaan yang baru, itu sama artinya dengan Allah sedang mengembalikan apa yang hilang dari kita. Kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mengembalikan apa yang hilang dari kita. Apa yang sesungguhnya hilang dari kita? Seperti yang saya catat tadi, masa depan, harapan, damai sejahtera itu hilang dari kita. Tetapi ketika kita menjadi ciptaan yang baru, maka hal-hal itu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah masa depan. Mari kita baca di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Dikatakan karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang hidup di dalam Tuhan mengalami ciptaan yang baru, maka dia akan mengalami yang namanya masa depan tidak akan hilang. Jadi tidak rugi kita dibaharui oleh Tuhan. Seperti ilustrasi handphone tadi, kalau itu sudah tidak terpakai lagi karena sudah rusak, begitu dia dibaharui kembali, diperbaiki oleh ahlinya, maka dia bisa digunakan kembali. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita dibaharui oleh Tuhan, yang tadinya harapan hidup kita, masa depan kita tidak ada,
masa depan itu menjadi bayang-bayang yang gelap dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat masa depan dengan gemilang, dengan cerah. Tetapi ketika kita dibaharui oleh Tuhan, maka seperti yang dicatat oleh Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Sebab itu pesan malam hari ini kepada Sobat Maestro, mari kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang kedua adalah memiliki harapan di dalam Tuhan. Tidak hanya masa depan, tapi ada harapan di dalam Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kamu yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ada harapan yang pasti di dalam Tuhan ketika kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi kalau kita mau mengalami transformasi, mau mengalami perubahan dalam kehidupan kita, mari kita harus dibaharui, dijadikan ciptaan yang baru oleh Tuhan. Sehingga harapan-harapan kita yang hilang itu dikembalikan oleh Tuhan. Kita bisa menemukan kembali semua di dalam Tuhan. Karena kita percaya hanya di dalam Tuhanlah kita bisa mengalami semua berkat-berkat yang luar biasa ini, yang tidak mungkin kita miliki di kotak sampah tadi. Kalau sudah dibuang di kotak sampah, di situ tidak ada harapan apa-apa lagi. Tinggal dibuang, tinggal ditunggu dibuang di tempat sampah yang besar, lalu mungkin dibakar dan sebagainya, atau ditimbun di dalam tanah. Tetapi ketika kita diambil oleh Tuhan dan dibaharui kembali, maka kita bisa menjadi perabot yang indah, bisa menjadi alat Tuhan dan mengalami yang namanya harapan yang tidak akan hilang. Yang ketiga, kalau kita mengalami yang namanya ciptaan yang baru, kita akan memperoleh yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Coba kita baca kembali tadi Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dikatakan Allah sedang merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya dibaharui dan menjadi ciptaan yang baru. Karena Tuhan tidak mau bergabung dengan orang-orang yang belum dibaharui. Harus dibaharui. Kita ini kotor, kita ini sampah. Tapi ketika kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan menyiapkan harapan, yaitu menyiapkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera seperti apakah? Coba kita lihat ayat yang terakhir dalam Lukas 1 ayat 78 dan 79. Lukas 1 ayat 78 dan 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini sebuah hal yang luar biasa kita alami dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Inilah rancangan damai sejahtera itu yang Tuhan sedang rancangkan dalam kehidupan kita. Asalkan dengan satu hal, kita menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita hidup di dalam Tuhan,
menjadi ciptaan yang baru, kita akan memiliki hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Dan saya berharap Sobat Maestro bisa mengalaminya di dalam kehidupan kita. Apalagi hari-hari seperti ini, kita benar-benar membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.